Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu berkarya dengan seni abstrak bersama dengan Bang Edi pelukis. Nah, Bang Edi, sebenarnya kalau abang sendiri melihat kondisi sekarang ya, itu bagi para pelukis itu juga melihat nggak sih pasarannya dan juga marketnya ya bagi seorang pelukis itu, agar hasil karyanya juga dilirik dan juga dibeli tentunya ya. Ya, itu sudah kalau di bidang seni mungkin sekarang ada namanya manajemen seni. Bagaimana seorang seniman itu memanajemen hasil karyanya. Di luar itu pun seniman melakukan banyak pekerjaan ya, selain mereka menjual karya. Misalnya teman-teman yang bergerak di mural, mereka lebih banyak mendesain kafe, menghiasi taman-taman. Banyak lagi kawan-kawan yang di bidang animasi, bermain di bidang kartun ya kan. Nah, sedangkan yang seperti saya itu melukis kalau bahasanya konvensional, yang masih melukis di kanvas menggunakan tangan, itu berat. Mungkin dari 1000 pelukis yang berhasil masuk ke jajaran papan atas nasional itu mungkin terpilih cuma 5-10 dari 1000 orang ya kan? Memang pilihan yang berat masuk ke dunia seni rupa. Kita harus kuat mental dulu, kita tahu keadaannya bagaimana, kita tahu beratnya seperti apa, sehingga suatu memutuskan masuk ke dalam dunia seni, kita tidak akan kecewa karena udah tahu berat seperti itu. Namun seberat-beratnya suatu cobaan tidak mungkin tidak ada jalan keluar kan. Kita dibelikan berpikir bagaimana caranya. Makanya saya sekarang targetnya tidak hanya Bengkulu, karena saya tahu di Bengkulu jurusan seni rupa kita belum ada. Apresiasi seni terhadap seni rupa itu belum terlalu besar, sehingga di mana sih yang mungkin marketnya besar, itu yang kita kejar. Misalnya di Jakarta, di Jogja. Jadi doakan semoga visi misi saya seperti itu. Saya tidak mengharapkan dulu uang yang karena seni itu di luar itu ya berbeda sekali. Seni dengan uang itu sangat berbeda, jangan disatukan. Tapi tidak munafik bahwa uang itu kita perlukan untuk mengembangkan karya kita, sehingga kita jadi tenang untuk merangsang ide-ide kita. Untuk menutupi hal itu, saya harus melakukan yang di luar. Sebenarnya masih seni juga yang saya lakukan. Saya lebih ke desain interior yang saya lakukan. Jadi untuk mengimbangi ini, saya harus melakukan pekerjaan sampingan saya. Karena saya tahu nih, saya butuh uang untuk berpameran di sini. Saya membutuhkan uang untuk memberikan fast cat, semua itu harus membutuhkan dana. Pengorbanan itu insya Allah terbayarkan. Sampai kapanpun akan dilakukan. Karena prinsipnya bahwa kepuasan, kesuksesan itu bukan dari finansial. Tapi kalau sekarang ya kan, banyak orang merasakan bahwa kebahagiaan itu ada di hati. Dan hati itu yang harus kita jaga. Bagaimana kita menyenangi, menyikapi hal itu dengan apa sih yang kita puas, kita bahagia, rasanya bahagia itu apa yang buat? Itu yang kita kejar. Jadi meskipun memang profesi pelukis ini belum terlalu menjanjikan ya, tetapi ada kepuasan bagi diri kita ya. Apalagi memang itu termasuk hobi ya, dan hobi kita. Gitu. Kita ya butuh apresiasi juga tentunya. Untuk diapresiasi kita perlu pameran. Kita tidak pengen itu laku. Ada saatnya orang yang merasakan apa yang kita rasakan akan kena dengan lukisan kita. Itu yang kita tunggu. Dan itu lama sekali prosesnya ya. Berarti abang sendiri pernah bang ikut lomba atau mungkin karya lukisnya dipajang di pameran seperti itu? Ya, saya di Bengkulu ya. Saya pernah ikut lomba, alhamdulillah dapat nominasi. Tapi saya pernah ikut di nasional sampai ke, kalau mungkin teman-teman
tahu ya UOB namanya kan. Itu udah setiap tahun seperti saya ikut. Iya. Tapi kalah. Nggak apa-apa, yang penting coba aja. Iya, karena di sana saya bukan pengen menang atau kalah. Saya cuma mau belajar. Sewaktu saya melihat pemenang, itu yang saya pelajari bukan dari keindahan mereka, tapi saya background mereka itu apa. Iya. Sewaktu saya mendalami setiap personal orang itu, saya paham bahwa dia memang seniman. Karena apa yang dia lakukan, apa konsep dasar dia melukis, itu tidak seperti saya saat itu. Saya sekedar lihat sesuatu, saya jiplak, saya ambil sesuatu, saya jiplak. Disitulah saya belajar bahwa seni itu bukan seperti itu. Mereka memahami memang dari dasar kebutuhan ide, merangsang orang untuk berpikir. Bagaimana sih nakalnya pikiran seniman? Iya. Makanya seniman nggak bisa diatur karena mereka memang harus mencetus suatu ide yang lama-kelamaan itu akan merangsang membuat suatu budaya. Makanya landasan suatu daerah adalah seni. Apabila kita tidak membuat seni itu sebagai landasan seni budaya, benar. Kita kehilangan jati diri. Karena saya bangga pemerintahan sekarang ya. G20 apa yang dibuat? Indonesia itu menunjukkan bagaimana keragaman seni budaya Indonesia. Itulah kebesaran negara kita. Benar-benar waktu G20 kemarin ya. G20 kita Bengkulu ada Dol sama Tabot masuk di sana permainan itu. Dan itu harus dirangsang oleh pemerintahan kita khususnya Bengkulu. Bagaimana menggait seniman kita, membina mereka, mengikut sertakan mereka dalam setiap bidang arsitektural, bagaimana menyusun suatu budaya Bengkulu ini. Ke Padang udah tahu ya apa yang bakal kita lihat. Rumah Gadangnya. Kemana lagi? Ke Jogja apa yang kita lihat? Kita udah tahu. Bengkulu apa yang kita lihat? Identitas dari masing-masing daerah tadi ya. Itu dibuat oleh seniman. Makanya butuh memang pemerintah itu berpikir bagaimana mengembangkan seniman ini. Mereka tidak bisa disuruh otodidak terus. Kasihlah dana untuk mereka mengembangkan kemampuannya. Kembali lagi ke Bengkulu, kembangkanlah, kita ada Tabot. Bagaimana kamu mengangkat Tabot ini ke dunia? Itu dengan seniman, nggak bisa dengan ilmuwan. Iyalah, benar. Bagaimana membuat Tabot indah? Bagaimana membuat Tabot sebesar itu jadi mini yang bagus? Bisa dibawa jadi aksesoris yang tidak seperti Tabot lagi, tapi mendefinisikan Tabot. Iya, bahwa ini identitasnya Bengkulu gitu. Bengkulu dengan bunga rafflesia, bagaimana lebih elegan dibuat. Buat patung misalnya kan. Kembangkanlah, kita orang Bengkulu lebih paham Bengkulu, tapi ilmu kita masih kurang jujur. Itu harus diangkat, dibina anak daerah untuk memajukan. Bagaimana batik yang telah kita buat kan, itu kan sungguh indah kan. Itu salah satu yang mengangkat Bengkulu, batik Basure. Dan itu harus dikembangkan terus. Pak Alkaraza Mora ya kan, yang sekarang adalah maestro kita. Saya sangat bangga kepada beliau dan itu saya jadi rujukan saya bagian dia mengangkat batik itu. Dan banyak sekali budayawan Bengkulu. Iya, berarti kalau kita lihat sekarang kondisinya Bang sebagai pelukis itu sudah ada wadahnya itu untuk di Bengkulu sendiri. Kita membentuk wadah sendiri-sendiri. Sangat miris sebenarnya di Bengkulu ya. Kita semua berdikari, berdiri sendiri. Kita membuat organisasi dengan susah payah, mandiri. Sebenarnya dalam setiap pertemuan kami yang kita bahas itu adalah Bengkulu. Bagaimana mengangkat Bengkulu? Belum kita mengangkat secara pribadi kita. Iya. Ngangkat Bengkulunya dulu. Bengkulu. Bengkulu ini dikenal dengan apa? Terus yang ngobrol ini punya kebijakan apa? Ya kan? Jadi saya juga tergabung di Global Art sekarang. Itu komunitas seniman, ada juga seni rupa Bengkulu. Setiap kita pembahasan itu saya sangat kagum ya sama seniman. Yang mereka bicarakan adalah seni, bagaimana budaya Bengkulu maju. Iya. Tapi kita sebatas di sana aja udah cukup. Kita tidak pernah dibawa ke dalam suatu wadah obrolan kepada pejabat. Apa pandangan seniman terhadap kota Bengkulu ini? Itu yang kita pengenkan seperti itu. Dan sangat miris lagi, mereka tidak tahu menghargai karya seni. Saya tanya sama teman-teman, maaf ya,
Iya. Ini kalau saya agak vulgar. Saya tanya kepada teman-teman, siapa pejabat di bumi Rafflesia ini yang membeli karya seniman? Bisa dihitung dengan jari. Nah itu sangat miris. Sebenarnya kita butuh support nih. Siapa lagi yang menghargai karya seniman Bengkulu kalau bukan orangnya? Belum lagi kita keluar. Kita ya harapan kita sedikit sih. Pengennya ada kita dibawa kemana sih kepada pemerintah ini, mau dibawa kemana ya? Iya, iya. Kita sendiri memikirkan Bengkulu seperti itu. Dari pelukisnya aja memikirkan Bengkulu sebenarnya kan budayanya apa yang mau diangkat dan juga ditampilkan kepada nasional maupun internasional ya. Benar. Masa dari pemerintahnya nggak support gitu kan. Benar. Tapi kalau dari kondisi pelukis sendiri di Bengkulu ini termasuk banyak nggak sih Bang? Banyak sekali. Banyak sekali ternyata ya. Tapi mereka semua pada kadang-kadang kalau tidak kuat ya. Yang kata saya tadi, memilih jadi seniman itu berat. Nggak ada di sana bentuk finansial yang didapatkan. Mereka sebenarnya diapresiasi sudah senang. Jangankan dapat finansial ya. Iya. Cukup dilihat karyanya. Meluangkan waktu untuk melihat karyanya di workshop atau di studionya. Itu sungguh sangat menyenangkan. Kita sering membantu ada acara setiap dinas mengadakan acara, kita ikut tuh nimbrung di sana. Harapan kita pejabat itu nongol sebentar saja lihat berapresiasi. Itu yang kita harapkan semua. Mengapresiasi hasil karya dari pelukis di Bengkulu begitu kan, karena kan peran dari pelukis juga kan seperti yang Abang bilang tadi ya, menonjolkan budaya dari Bengkulu itu sendiri. Karena kalau Mbak Agnes lihat ya, setiap pameran apa yang dilukis oleh seniman itu bunga Rafflesia, tabot, orang main dol. Itu sebenarnya mereka mencoba mengangkat Bengkulu. Sadar tidak sadar, orang akan memposting ke media sosial. Nah tinggal pemerintah nih follow up lagi. Apa yang mau diangkat nih Bengkulu? Jangan sampai orang masuk ke Bengkulu, sampai di Bengkulu lihat pantai, ya kan? Kita ini negara kepulauan. Setiap daerah memiliki pantai, jadi itu tidak bisa kita bilang ciri khas Bengkulu. Tapi apa yang menjadi pembeda gitu kan? Iya, apa yang mereka kunjungi? Mereka ingin melihat sejarah Bengkulu, budaya Bengkulu itu di mana. Kita perkuat di sana. Kita ke Jogja, apa yang akan kita lihat? Museum. Terus bagaimana museum ini berdiri, diperkuat oleh seniman-seniman di sekitarnya yang menggambarkan, misalnya di Jawa ya, wayang itu dari mana, siapa pembuatnya. Ada daerah pembuat wayang, ya kan? Ada daerah-daerah mereka kunjungi di sini untuk melihat bagaimana proses pembuatan wayang. Nanti masuk lagi ke makanan, kuliner, masuk lagi ke dunia yang lain ya, ke bidang lain. Seperti itu pun saya harapkan di Bengkulu, pemerintah memikirkan itu. Kalau pengen mendapatkan predikat daerah wisata ya, wajib kalau saya bilang dinas pariwisata, dinas apalagi yang berhubungan dengan untuk mengembangkan Bengkulu, memperhatikan seni dan budaya Bengkulu. Nanti dulu kita lihat gedung-gedung pemerintah yang bagus itu. Mereka nggak melihat itu. Mereka pengen lihat budaya kita. Iya, sebenarnya kan juga untuk menampilkan identitas dari Bengkulu ini tidak hanya dari sekedar seni lukis tadi ya Mbak ya. Betul. Tadi juga disampaikan dari mungkin patungnya ya, terus juga bangunannya, budayanya dan lain sebagainya begitu kan. Maka perlunya sangat peran penting dari support pemerintah juga ya. Enggak mungkin pelukis ini berdiri sendiri ya. Terus juga kan pelukis ini kan butuh modal juga ya, dan juga support tentunya yang paling penting ya Bang ya. Support. Tapi kalau misalnya Abang melihat sekarang itu tantangan bagi seni lukis sendiri ya, bagi para pelukis di Bengkulu ini apa sih Bang? Tantangan bagi kita, kalau secara pribadi dulu ya, secara pribadi tantangan bagaimana kita bertahan di seni lukis ini yang tanpa apapun gitu nah kan. Jadi kita harus berdiri sendiri, memanajemen diri sendiri bagaimana maju. Kalau tidak kita bisa di Bengkulu, ya apa boleh buat, kita harus keluar. Makanya banyak mungkin orang yang keluar dari daerahnya karena itu tidak mensupport. Iya. Jadi jangan sampai banyak
seniman-seniman yang berbakat di Bengkulu ini seperti itu. Mereka malah memajukan daerah lain. Banyak ya orang Bengkulu yang mungkin sukses di daerah karena support itu ada. Bagaimana mengembangkannya itu. Dan itu secara pribadi tadi ya. Secara pribadi, kalau secara umumnya. secara umum sih teman-teman ini sudah punya wadah, sudah punya organisasi masing-masing. Tinggal lagi bagaimana pemerintah ini itu sebenarnya kalau tidak merangkul individu, satu comot organisasi ini rangkul semuanya, ajak bicara. Mau dibawa kemana kita, apa yang kita agendakan nih Bengkulu tahun depan, apa yang kita ini. Dan kalau seniman itu dia idealisnya tinggi ya. Iya. Dia tidak mau ada, jadi susahnya seperti itu. Kita harus transparan sama mereka seperti itu. Jadi karena mereka di lukisan pun tidak memikirkan finansial. Jangan sampai kita tidak memikirkan uang nih. Kita cuma memikirkan bagaimana memajukan Bengkulu seperti itu. Benar. Ya itu harus disupport. Ilmunya harus dikembangkan lagi. Kita tahu kita masih kurang. Ya pemerintah sih yang PR-nya menyekolahkan kita lagi seperti itu kan, pemberdayaan kita lagi kan, pelukis. Karena kita ini belum ada jurusan seni rupa di UNIP, di Hasen, dimanapun belum ada jurusan seni rupa. Jadi wadahnya itu nggak ada gitu kan untuk kita belajar dan juga berkarya begitu. Saya penasaran nih Bang, kalau misalnya saya lihat nih ya bagi pelukis-pelukis dan juga hasil karyanya, ini kenapa sih kalau hasil lukisan abstrak itu mahal harganya? Kenapa Bang? Sebenarnya bukan abstrak aja yang mahal. Setiap lukisan itu mempunyai nilai sendiri-sendiri. Nah, tetapi orang lebih aneh lihat abstrak yang sekedar coretan seperti tapi harganya ada gitu kan. Warna polos ya kan, warna merah, darah, itu aja udah mahal. Tapi yang harus dipahami oleh teman-teman, nilai dari sebuah lukisan itu bukan sekedar dari pandangan estetika warna dan garis bentuk itu, tetapi ada nilai sejarah di sana, konsep dan ide di sana. Jadi kalau kita lihat misalnya ada lukisan Monet ya kan, atau lukisan Picasso yang sekedar goretan impresionis dilukis. Iya. Atau kalau di Indonesia ya Avandi yang menggores dengan langsung dari odolnya ya, dilukis ya kan. Tapi beliau ini dan pelukis ini semuanya itu memiliki sejarah masing-masing yang itu tidak dipunyai oleh mereka yang melukis seperti itu. Makanya susah jadi seniman. Sejarah mereka melukis itu ya, ide mereka melukis itu. Ada warna satu merah, itu adalah mencerminkan inti dari lukisan apa yang dia waktu itu. Jadi abstrak itu menurut saya ya inti dari lukisan. Harmoni, ada warna seperti ini, mereka mungkin lebih simpelkan lagi nih, mungkin dari satu lukisan sehingga menjadi abstrak itu ada sketsa, puluhan sketsa, bahkan ratusan sketsa yang digambar sehingga semakin membuat inti dari lukisan. Misalnya saya buat lukisan Agnes nih, ada 100 senyum terakhir saya buat nanti gundul kepalanya ya kan. Ya kan, atau malah hilang telinganya satu. Karena apa? Sewaktu dia menggambar, dia akan mencoba berpikir perasaan-perasaan dari apa yang aktor yang mereka gambar seperti itu. Makanya sebenarnya jadi pelukis itu susah ya sebenarnya ya. Karena itu tadi ya balik-balik hasil karyanya itu harus memiliki kedekatan bagi yang melihatnya. Dan kita harapkan juga semoga bagi para pelukis yang ada di Bengkulu ini ada support dari pemerintah juga ya, agar hasil karyanya ini kan juga secara tidak langsung mengangkat derajat dari Provinsi Bengkulu itu sendiri. Pengennya ya, Bang, kita duduk bareng sama pemerintah. Oke, terima kasih Bang Edi ya sudah duduk bersama kami di Opini pada pagi hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi Bang ya di lain waktu dengan tema yang berbeda. Nah pemirsa, kami akhiri Opini pada pagi hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu. Bersama kita maju. Sampai jumpa.